Jadi sangat puas, puas cukup 22%, tidak puas 15%, dan sangat tidak puas 13%. Ya, aneh. Kalau kita masukkan sangat puas dan puas, itu cuma 59%. Ya. Tapi kalau kita masukkan cukup, yang tidak jelas itu cukup puas atau cukup tidak puas, jadi 81%. Ya. Itu apakah pekerjaan dari lembaga survei yang beginian? Saya on the same page sama Bang Refli soal kenapa pilihan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap Prabowo itu dibikin dalam 5 skala. Itu ngawur itu penelitian. Ngawur itu. Saya tahu siapa yang bikin. Ini cukup puas dimasukkan ke kelompok yang puas. Jadi menurut saya itu problematik. Dugaan saya secara etik bermasalah. Mana pernyataan yang Anda anggap hoax? Ijazah Jokowi palsu atau ijazah Jokowi asli? Oke. Terakhir, saya baru mendapatkan informasi ada pengelola 100.000 akun dengan biaya 250 miliar per tahun, dan kalau Anda mau sewa lembaga itu, maka Burhanuddin Muhtadi barangkali bisa menjadi Presiden Republik Indonesia 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf. Selamat pagi Mas Anies. Ada Ketua Umum Kakanda kita Bang Sahdin Hamid. Ada kolega lama saya Kang Aso, Profesor Zulfikar Amir. Ada kawan-kawan yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Bang Gis, ada Prof Didin, ada Kang Refli, ada Mas Anton ya. Lama kita nggak ketemu. Terakhir ketemu di hotel yang spooky itu. Oke, sekalian, saya tidak sengaja pakai batik yang mirip dengan jaket Bapak sekalian, kebetulan. Jadi saya akan membawakan topik kurang lebih 20 menit yang sangat krusial sekaligus melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Next. Jadi digitalisasi kaitannya dengan demokrasi itu seperti pisau bermata dua. Satu sisi dia punya efek yang mungkin akan menguatkan demokrasi, tetapi secara praktis digitalisasi juga punya impact negatif terhadap demokrasi. Nah, kapan ia positif, kapan ia negatif, itu sangat tergantung oleh konteks politik dan regulasi suatu negara. Nah, saya memulai dari aspek positif digitalisasi terhadap demokrasi. Yang pertama, jelas digitalisasi membuka akses yang lebih luas terhadap partisipasi publik ya. Jadi ada semacam kebijakan publik yang di-share secara bersama, bukan lagi milik elit. Ada juga isu sosial politik yang bisa kita cerna, kita telan bersama, termasuk juga peningkatan partisipasi konvensional melalui e-voting maupun partisipasi non-konvensional seperti online activism dan seterusnya. Dan tentu saja ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi melalui digitalisasi via internet dan sosial media, kita bisa mengecek ya, pertanggungjawaban kinerja pemerintah melalui macam-macam lapor.go.id dan seterusnya, termasuk melalui citizen journalism. Next. Nah, saya kebetulan bawa bukunya. Ini contoh aspek positif digitalisasi terhadap demokrasi. Jadi Sarah Jackson dan koleganya itu menyebut dengan istilah hashtag aktivism. Apa itu hashtag aktivism? Kata mereka, hashtag aktivism adalah strategi komunikasi digital yang mengkombinasikan antara teknologi, emosi, dan politik untuk menyuarakan suara kelompok marginal. Jadi ada 3 kata kunci di situ, ada teknologi, ada emosi, dan ada politik. Coba kita lihat satu persatu. Next. Ini ciri utamanya. Jadi yang pertama, hashtag aktivism yang positif terhadap demokrasi itu berbasis sosial media. Yang kedua, politik dari bawah. Jadi kalau dalam konteks Indonesia ada peringatan darurat, ada Indonesia gelap, tapi dalam buku ini contoh yang disebut adalah Black Lives Matter, Me Too, dan seterusnya. Jadi politik dari bawah, bottom up. Dan umumnya politik dari bawah ini keluar dari ciri kelompok politik formal yang cenderung kaku, sementara hashtag aktivism
itu karena dia bersifat bottom up, maka muncul dari kelompok orang-orang biasa. Setiap orang punya suara, punya makna. Termasuk dia juga mengangkat identitas dan keadilan sosial, dan terakhir karena dia bersifat dari bawah, maka relasinya itu bersifat jaringan dan bukan hierarkis. Next. Nah, mengapa hashtag aktivisme ini marak? Ya. Yang pertama, karena dia menjadi disrupsi buat mainstream media gatekeeping. Jadi media tradisional itu terlalu kaku dan ada proses gatekeeping yang demikian kuat sehingga menyeleksi info-info yang dirasa penting oleh publik. Contohnya adalah Free Palestine. Ya. Kalau kita baca atau kita dengar media-media barat secara umum, itu nyaris tidak ada suara untuk mengakomodasi kegelisahan masyarakat global terkait dengan ketidakadilan sosial, ketidakadilan apapun yang terjadi di Timur Tengah. Baru-baru ini misalnya ada puluhan wartawan BBC yang membuat semacam pengakuan bahwa selama ini reporting mereka terkait dengan Israel dan Palestina itu direpresi oleh pimpinannya. Nah, muncullah gerakan-gerakan di sosial media Free Palestine, termasuk foto sebelah kiri bawah ada anak perempuan Palestina yang selamat dari pengeboman Israel dan dia menghindar dari kobaran api, dan itu viral banget ya di sosial media. Itu nyaris sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi tradisional media yang tadi merepresi keinginan dari publik untuk mendapatkan keadilan sosial. Nah, yang kedua, mengapa dia bersifat atau sukses menjadi ciri utama dari hashtag aktivisme adalah politiknya bersifat afektif. Nah, ini nanti saya akan kaitkan dengan Mas Anies ya, karena saya kira kekurangan Mas Anies yang kedua ini gitu ya. Jadi aspek afektif, karena politik itu bukan semata-mata rasional. Politik ada unsur afeksi, ada unsur emosi. Nah, teman-teman dari gerakan rakyat itu harus mampu menyuarakan politik sebagai sebuah emosi. Yang kalau kita saksikan acara hari ini itu full dengan asupan buat otak. Bagus juga Bung Sarin ya, topik-topiknya keren semua, tetapi politik itu tidak semata-mata urusan rasional. Saya barusan membaca bukunya Lerner, judulnya Emotion and Decision Making. Ternyata pengambilan keputusan termasuk dalam soal urusan elektoral yang selama ini menurut literatur berbasis rasional itu mitos, kata Lerner. Karena ujungnya pengambilan keputusan itu tidak bisa lepas dari emosi. Dia mengambil contoh, kalau orang sedang marah, emosinya marah, itu biasanya akan menurunkan resiko. Orang yang marah itu cenderung lebih berani dan impulsif. Tapi kalau orang takut, kata Lerner, dia akan cenderung menaikkan resiko, sehingga cenderung akan mengambil tindakan yang aman. Nah, penelitian dia juga menunjukkan kalau orang galau atau sedih itu biasanya meningkatkan konsumsi. Jadi orang galau itu suka belanja. Nah, itu contoh-contoh yang menunjukkan sekali lagi bahwa pengambilan keputusan termasuk urusan elektoral itu tidak bisa lepas dari urusan emosi yang tidak 100% rasional. Demikian juga dengan afektif publik. Jadi hashtag aktivisme itu baru bisa sukses kalau bisa ya, menarik aspek emosi, afeksi dari netizen. Dan terakhir adalah network counter publik ya. Jadi hashtag aktivisme, digitalisasi positif terhadap demokrasi jika dia mampu memberikan alternatif, ruang alternatif bagi kelompok terpinggirkan. Next. Nah, sekarang kita bicara aspek negatifnya ya. Jadi bukan hanya yang positif, tapi digitalisasi juga punya impact negatif dan secara empirik proven ya. Yang pertama, hoax dan disinformasi ya. Banyak kan, dan sekarang tadi mungkin pembicara sebelumnya belum sempat mengeksplor namanya deepfake ya. Jadi deepfake itu video artificial yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Misalnya yang ramai kemarin ada audio yang ramai seolah-olah Bang Surya Paloh memarahi Mas Anies, hoax ya.
Ada video Pak Prabowo pidato dalam bahasa Arab fluent, saya aja yang alumni pesantren kalah. Hoax ya. Tetapi dia dipercaya. Nah, pertanyaannya siapa yang percaya? Dalam konteks elektoral, kembali ke rumusan awal saya tadi, politik tidak 100% menjadi bagian dari urusan rasional. Politik belakangan, terutama di era post-truth atau pasca kebenaran, itu lebih bersifat emotional appeal ketimbang berbasis fakta. Nah, ini dampak negatif dari digitalisasi terhadap demokrasi ya. Hoax, misinformasi, disinformasi menyebar sangat cepat, bahkan jauh lebih cepat ketimbang fakta. Next. Jadi ada 4 atau 5 ya jenis information disorder ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan disinformasi, berita palsu, tidak benar yang disengaja disebarkan ya. Yang kedua, propaganda. Propaganda ada basis empiriknya, tetapi hanya sebagian saja yang disampaikan, kemudian disebarluaskan. Jangan lupa, sebagian kebenaran itu adalah kepalsuan ya. Jadi kebenaran harus disampaikan secara utuh, tapi kalau hanya diambil secara piki, itu bagian dari propaganda. Ada misinformasi, itu berita hoax tetapi tidak sengaja disebarluaskan. Ada fake news, dan terakhir ada namanya malinformasi, yaitu satu bentuk berita yang tidak sengaja disebarluaskan ya, tapi benar. Contoh ya, kasus yang terjadi beberapa tahun lalu benar ada faktanya, tapi disebarluaskan sekarang. Nah, itu namanya malinformasi. Next. Nah, ini dampak negatif digitalisasi berikutnya, yaitu menimbulkan polarisasi politik, echo chamber, dan filter bubble ya. Jadi temuan saya, kebetulan saya dan beberapa kolega cukup aktif melakukan riset berkaitan dengan disinformasi. Exposure pemilih kita terhadap 4 jenis information disorder itu sangat tinggi. Jadi orang di Indonesia itu cenderung mendapatkan atau terekspos disinformasi, misinformasi, hoax, dan propaganda. Tapi mereka yang terekspos oleh misinformasi itu tidak serta-merta percaya. Jadi ada variabel atau prediktor yang signifikan yang menjelaskan mengapa orang percaya terhadap misinformasi dan yang lain tidak. Dan yang paling kuat menjelaskan kepercayaan terhadap hoax tadi itu adalah aspek partisan, aspek emosi lagi. Jadi kalau orang sudah punya sikap partisan, semenit lagi ya, semenit lagi ya, terhadap kelompok tertentu, dia akan cenderung percaya kalau informasi tersebut menguntungkan kandidat yang dia dukung, meskipun faktanya tidak. Atau cenderung percaya kalau misalnya informasi tersebut merugikan lawan dari kandidat yang dia dukung. Nah, ini ciri dari situ. Nah, sebenarnya ini saya sebut dengan istilah selective belief. Ini nggak bagus buat demokrasi. Kenapa? Karena orang seharusnya menolak atau menolak informasi, menolak atau menerima informasi itu harusnya bukan berdasarkan sikap partisan, tapi berdasarkan fakta. Tapi faktanya nggak seperti ini, temuan empiriknya. Harusnya orang menerima atau menolak informasi bukan karena sikap ideologis, tapi betul-betul apakah karena fakta atau tidak. Next. Ini contohnya ya. Jadi kalau ditanya percaya atau tidak percaya, Mas Anies dimarahi sama Surya Paloh, itu yang cenderung percaya terhadap hoax ini itu adalah pendukung Prabowo dan Ganjar, padahal faktanya enggak, gitu kan? Yang sebelah sana, orang yang percaya bahwa Prabowo berpidato bahasa Arab itu umumnya pendukung Prabowo. Pak Burhan, ya. Kita lanjutin di diskusi ya. Oke. Next, coba mungkin terakhir nanti lewatin lagi karena waktu habis. Saya pengen yang bagian selanjutnya terus. Bentar, tiga slide terakhir ya, Bang. Dampak negatif berikutnya ya. Digitalisasi punya dampak negatif karena dia punya potensi melakukan represi digital. Dan ini istilah baru, namanya surveillance capitalism, yaitu kapitalisme pengintaian. Sekali kita terkoneksi dengan media sosial, dengan internet, data kita, hidup kita itu akan di-capture oleh AI tadi.
dan dimanfaatkan oleh para pelaku surveillance kapitalisme. Dan terakhir, terjadi ketimpangan akses digital. Ini juga dampak negatif digitalisasi. Misalnya e-government diterapkan di Indonesia, sementara ada masih banyak wilayah yang tidak terkoneksi dengan internet, sehingga tercipta semacam ketidaksetaraan dalam mengakses internet. Last slide, next. Nah, ini dia. Nah, sekarang apa yang kita harus bisa lakukan, yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita harus akui digitalisasi berpotensi meningkatkan demokrasi di Indonesia. Itu satu fakta yang harus kita apresiasi, karena dia menciptakan ruang publik baru. Tetapi tanpa infrastruktur etik, tanpa infrastruktur hukum dan literasi digital, maka ruang ini justru akan menjadi alat dominasi dan distorsi. Nah, perspektif Habermas, dia bicara tentang deliberatif demokrasi. Katanya teknologi itu tidak netral, dan karenanya harus diatur dan didesain untuk mendukung komunikasi yang bebas dari distorsi. Ada 3 ya, sebagai penutup. Negara dan masyarakat sipil harus meningkatkan literasi digital deliberatif. Jadi tidak semata-mata teknis, tapi ada unsur deliberasi. Yang kedua, mengubah aturan yang selama ini potensial mengancam kebebasan sipil. Misalnya pasal-pasal di Undang-Undang ITE itu harus direvisi supaya tidak dijadikan alat untuk melakukan represi. Dan terakhir, memastikan digital akses yang setara. Saya kira itu, Mas Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dibisiki oleh petugas, satu penanya saja. Kesempatan ini saya kasih kesempatan kepada tamu kita, Bang Saur. Mas Hebri Harun. Ada Bang Saur. Tolong dikasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, saya mendapatkan hasil survei tapi bukan dari lembaga Mas Burhanuddin. Soal rating approval, mengatakan sangat puas itu, ntar ini udah tua jadi agak susah saya. Sangat puas 13%, puas 46%, cukup 22%, itu bahasanya gitu ya. Jadi sangat puas, cukup 22%, tidak puas itu 15%, dan sangat tidak puas 13%. Ya. Nah, yang saya terganggu adalah ada kata cukup itu dimasukkan sebagai rating approval. Aneh. Kalau kita masukkan sangat puas dan puas itu cuma 59%. Ya. Tapi kalau kita masukkan cukup, yang tidak jelas itu cukup puas atau cukup tidak puas, jadi 81%. Ya. Itu apakah pekerjaan dari lembaga survei yang beginian? Satu, ya kan? Karena yang kita dengar rating approval 81% kan sampai saat ini. Padahal saya mendapatkan angka sangat puas dan puas itu cuma 59%. Itu satu. Yang kedua, Mas Burhanuddin bilang dulu di disertasinya pengaruh money politik itu 12%. 11, Oh, 11, ya 12% lah kira-kira. Ya. Ya. Banyak bro. Kira-kira sekarang naik atau turun? Oke. Nah, itu. Yang ketiga, ada hoax yang dikatakan tidak tahu siapa, anggap aja hoax. Suara Prabowo itu bukan 55%, 58%, tapi 35%. Itu nggak tahu saya, karena itu katanya dokumen-dokumen yang itulah di Rusia dan lain sebagainya itu. Yang terakhir, mana pernyataan yang Anda anggap hoax? Ijazah Jokowi palsu atau ijazah Jokowi asli? Oke. Terakhir, saya baru mendapatkan informasi ada pengelola 100.000 akun dengan biaya 250 miliar per tahun, dan kalau Anda mau sewa lembaga itu, maka Burhanuddin Muhtadi barangkali bisa menjadi Presiden Republik Indonesia 2029. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saur tadi ada yang bertanya? Bang Saur. Ya. Iya. Satu aja. Ya? Oke, silakan Mas Saur. Satu lah, boleh lah. Lama nggak ketemu kan? Oke bro, kayaknya dia lagi cuci otak teman-teman loh. Bro, partai ini mau dibangun dengan humble, tenang, kalem, diprotes gak marah. Tadi kan bro udah mau men-trigger mereka bahwa Pak Anies nih harus menunjukkan emosinya gitu. No. Itu tidak akan pernah terjadi di partai ini. Kok partai? Jadi maksud saya,
Usia hoax itu hanya sekian second. Kami di sini paham betul gerakan rakyat, hoax itu usianya hanya sekian second. Jadi kita nggak perlu respon omong-omongan yang nggak betul. Tadi kan Anda udah tunjukkan, jelas Mr. Presiden nggak bisa bahasa Arab, hanya sekian second. Jadi jangan takut dengan hoax. Refli, lu nggak usah takut dengan sekian ribu apa tadi itu? Nggak usah takut. Because we hold the values. What is the values? Berani, jujur, sederhana, adil, sederhana, tenang, kalem. Dan itulah gerakan rakyat yang akan memenangkan apa yang kita sebut menuju Indonesia yang abadi, yang adil. Jadi jangan didengar semua omongan beliau. Terima kasih. Oke, cukup ya, 2 ya. Saya mulai dari Bang Saur dulu ya sebelum ke Bang Refli. Pertama soal emosi itu bukan dalam pengertian yang dipahami sama Bang Saur ya, bukan. Emosi di sini adalah sikap afektif yang membuat orang merasa kita itu punya value yang sama. Jadi kata tadi itu di package Bang Saur. Contoh tadi, value yang Bang Saur yang mungkin di-share sama teman-teman di sini. Adil, jujur. Itu tidak semata-mata disampaikan tanpa proses tanda kutip marketing sama sekali. Itu harus ada sentuhan emosinya supaya masuk ke masyarakat. Saya bicara apa adanya, bahan dasar kita 37% pemilih kita itu lulusan SD atau bahkan tidak sekolah. Yang lulusan S1 cuma 13%. That's a fact. Ya. Jadi kalau misalnya Bang Saur sama Bung Zahrin Hamid bicara terlalu tinggi, itu captive-nya cuma 13%. Itu pun 13% masyarakat yang berpendidikan tinggi itu tidak seluruhnya pakai otak juga ketika mengambil keputusan. Itu satu. Ya, itu hal yang sangat simpel. Jadi sebenarnya saya sedang memberikan tips ya. Tips ya. Ini contoh sederhana. Saya sebenarnya tadi nggak sempat ya memberikan satu slide, ini ada dalam buku saya sama Monica, berkaitan dengan efek pemilih yang nonton debat secara keseluruhan dengan yang nonton klip kutipan debat capres. Kebetulan kita pakai survei panel, pemilihnya sama. Kita wawancarai waktu kampanye, satu lagi kita wawancarai waktu minggu tenang. Hasilnya menarik. Mereka pemilih yang nonton debat full, tidak hanya klip-klip video pendek yang disebarkan di medsos, itu lebih besar yang memilih Mas Anies ketimbang yang nonton klip-klipan aja. Artinya ketika klip video itu dibikin, itu kan ada sentuhan di situ, ada motif di situ. Mengapa hanya kutipan itu saja? Ya. Jadi ini lagi-lagi menunjukkan sekali lagi bahwa urusan politik itu nggak semata-mata rasional, Bang Saur. Ada aspek lain yang kalau misalnya kita abaikan, ya itu akan merugikan secara elektoral. Itu satu. Kemudian ke Bang Refli, ya. Saya on the same page sama Bang Refli soal kenapa pilihan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap Prabowo itu dibikin dalam 5 skala. Itu ngawur itu penelitian. Ngawur itu. Saya tahu siapa yang bikin, sayangnya bukan anggota Persepi. Kalau anggota Persepi, dugaan saya dia pasti dipecat. Karena nggak adil, sangat puas, kemudian apalagi puas dan cukup puas. Cukup puas itu harusnya ada di titik netral skala 5. Ini cukup puas dimasukkan ke kelompok yang puas. Jadi menurut saya itu problematik. Dugaan saya secara etik bermasalah. Tapi lagi-lagi masalahnya sang satu menit lagi ya. Sang pembuat itu tidak bagian dari anggota asosiasi. Yang berikutnya, apalagi dari pertanyaan Bung Refli banyak sekali tadi. Ada 4 pertanyaan soalnya. Oke, pertama saya tidak tahu ya bukti empiriknya. Ya. Lagi-lagi ini sekaligus bukti sekali lagi bahwa urusan menilai sesuatu itu sangat perseptual dan berdasarkan sikap partisan. Saya sendiri tidak tahu faktanya seperti apa, apakah palsu ataukah asli. Tapi kalau ditanyakan kepada publik, sejauh ini masih banyak yang mengatakan itu asli. Sejauh ini ya. Bukti surveinya begitu, dan ada 3 minimal. Tapi survei itu sendiri kan berdasarkan persepsi. Nah, bisa saja berubah
kalau misalnya ya, ada bukti hukum yang secara empirik menunjukkan ketidakaslian dari ijazah itu. Apalagi tadi kayaknya ada 5 deh, Bung. Terakhir, ya. Kalau itu Bung Refli, kalau dari data saya terakhir surveinya antara 51 sampai 54% buat Prabowo, ya, sebelum pemilu. Saya orang yang tidak terlalu baperan sama data, ya. Baru sekalian tahu, saya termasuk yang tanda tangan petisi anti putusan 90, ya. Teman-teman dari UIN Jakarta, ya saya tanda tangan aja, karena secara etik putusan nomor 90 itu bertentangan dengan etika kita. Tapi ketika survei saya menemukan Gibran ketika dipilih oleh Prabowo punya efek secara positif buat menaikkan suara Prabowo, ya saya akan bilang. Tapi kalau ternyata waktu itu saya menemukan efeknya negatif sesuai dengan apa yang ada dalam keinginan saya, ya saya akan sampaikan. Nah, kira-kira itu. Jadi posisi saya kalau melihat soal ijazah tadi Bung Refli, saya tidak bisa ngomong panjang sebelum ada bukti secara empirik yang menunjukkan keaslian atau kepalsuan ijazah itu. Masalahnya ini sesuatu yang empirik, Bang Saud, bukan logika ya. Jadi dalam filsafat ilmu itu ada kebenaran empirik, ada kebenaran logis. Kebenaran logis belum tentu empirik, kebenaran empirik mungkin bisa kita sebut sebagai kebenaran yang logis juga. Saya kira itu. Terima kasih. Udah ditepuk tangan sama panitia, artinya sudah selesai waktu saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ada Cukup ya? Oh iya, ada money politik. Buat closing statement boleh? Udah, closing. Oke. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Bung Refli. Ini fakta yang menyakitkan, bitter truth, tapi saya harus sampaikan. Kebetulan ada tulisan terbaru saya buat Leiden tentang efek keserentakan pemilu terhadap money politik. Naiknya tajam sekali. 2024 kemarin money politik meningkat pertama dari sisi insiden. Dulu 2014 33%, mereka yang mengaku menerima politik uang, terakhir 50-an%. Kemudian yang kedua, efek money politik terhadap perilaku orang memilih juga meningkat. Dulu banyak yang terima duitnya soal pilihan itu kembali ke masing-masing, artinya banyak pemilih kita yang oportunis, yang pragmatis, ambil duitnya belum tentu memilih. Sekarang efek positif money politik terhadap perilaku memilih meningkat tajam. Dan terakhir, ini menyedihkan juga, efek money politik membuat harga pemilih makin mahal based on 2024 election kemarin. Jadi ini udah kita kontrol pakai inflasi. Jadi saya punya data panjang tuh Mas Anies, kita bandingkan dulu uang 100.000 itu efek mempengaruhi pilihan 61%. Terakhir uang yang sama kita udah kontrol dengan inflasi, itu hanya punya efek mempengaruhi 30%. Artinya harga pemilih makin larang, makin mahal. Saya kira itu ya, semoga tidak mendiscourage Bapak Ibu sekalian seperti yang dikhawatirkan Bang Saur gitu ya. Tapi tetap semangat. Tapi poin saya satu, politik Bang Syahrin, Mas Anies itu tidak semata-mata urusan rasional. Jadi rasionalitas itu harus di-package dengan bahasa hati supaya gerakan rakyat bisa memikat warga Indonesia secara lebih banyak. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.